ada dua alat bukti yang membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu menerima. Kerjanya hanya nongkrong, hanya di rumah, kerjanya hanya sebentar kok duitnya begitu banyak gitu loh. Dari mana gitu loh, kok bisa gitu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik ya, karena ada beberapa yang WA saya tanya, Bang, itu keluarga Vanessa Kong ya, mereka kok bisa ditetapkan sebagai tersangka ya? Tersangkanya pasal 5 ya, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi seseorang itu hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila actus reus ya. Actus reus itu unsur-unsur dalam pasal yang dituduhkan itu terpenuhi, dan kedua ada mens rea atau ada niat untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, pasal 5 Undang-Undang TPPU itu menyatakan ya, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Jadi di sini orang itu adalah orang yang menerima atau menguasai, bisa salah satunya. Bisa hanya menerima, bisa hanya menguasai, atau bisa kedua-duanya, menerima dan menguasai. Nah, penempatan, pentransferan, kemudian pembayaran, hibah, dan lain sebagainya ya. Tapi di sini ada kalimat penting, unsur yang harus dibuktikan, actus reus yang harus dibuktikan, yaitu adalah patut diduganya. Jadi patut diduganya itu dari sebuah tindak kejahatan yang diatur dalam pasal 2 ayat 1. Nah, pasal 2 ayat 1 itu ada banyak, tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi, tindak pidana prostitusi, tindak pidana penipuan, penggelapan, dan lain-lain ya. Termasuk beberapa tindak pidana yang ancamannya 4 tahun ke atas itu bisa untuk dimasukkan di dalam tindak pidana TPPU. Maka di sini nanti yang dibuktikan itu apa? Yang dibuktikan adalah apakah Vanessa Kong, ayahnya, atau mungkin adiknya Indra Kents ini, ada dua alat bukti yang membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu menerima atau kemudian menguasai sesuatu ya, bisa barang, bisa rumah, bisa uang, bisa benda ya, dan lain sebagainya, yang dari awal sebenarnya mereka sudah patut curiga, ini orang kerjanya hanya nongkrong, umpamanya di rumah, kerjanya hanya sebentar kok duitnya begitu banyak gitu loh. Dari mana gitu loh, kok bisa gitu. Sehingga sudah ada hal yang patut untuk dicurigai dari awal, yang seharusnya mereka kemudian menanyakan, kok uangnya bisa dapat banyak dalam waktu cepat dan lain sebagainya. Kemudian ketika mereka menerima uang, itu kan harusnya sudah tahu diri. Ini saya terima dalam rangka apa ya, kok banyak sekali gitu loh. Umpamanya ratusan juta atau miliaran, atau sebuah benda yang sangat mahal ya, mobil, jam, atau rumah, dan lain sebagainya. Jadi sudah dari awal harus patut untuk mempertanyakan, kenapa dikasih ke saya dalam jumlah yang banyak dan lain sebagainya. Pekerjaanmu apa? Dalam rangka apa kamu kasih? Inilah yang dikatakan dengan kalimat patut diduga. Maka segala jalan ketika terjadinya penempatan, pentransferan, atau penyerahan, atau hibah, dan lain sebagainya, itu ada jalur yang tidak bisa ditutupi. Jalur digitalnya itu akan ketahuan. Maka Anda mungkin pertama diperiksa sebagai saksi, ya harusnya berkata jujur gitu. Oh iya, saya ada umpamanya terima A, B, C, D. Ini saya gunakan karena saya tidak tahu apa segala macam. Maka polisi nanti bisa menyimpulkan ini termasuk orang yang terlibat, tahu ada niatnya untuk menguasai atau tidak. Karena begitu ternyata dia tahu, di situ berarti ada niat gitu, untuk menerima atau untuk menguasai. Tapi ketika Anda mampu membuktikan bahwa saya tidak tahu gitu loh, dibuktikan dengan hal-hal lain dan ini segalanya, maka Anda tidak bisa untuk ditetapkan sebagai seorang tersangka. Jadi intinya saya ingin menyatakan kepada seluruh sahabat Rumah Pancasila, satu, ketika Anda menerima barang, uang, hibah, atau apapun ya, termasuk pentransferan ya, dari orang yang Anda mungkin kenal, tapi Anda heran, kok saya dikasih begitu banyak itu loh. Sedangkan saya tidak bekerja dengan dia, tidak melakukan sesuatu yang pas, pantas untuk menerima sebanyak itu. Anda harus mempertanyakan, ini dalam rangka apa, untuk apa. Dan sebaiknya tidak menerima itu. Kecuali dapat dibuktikan bahwa
orang ini memang benar-benar baik gitu loh. Umpamanya Bill Gates ini, dia datang kemudian, saya kasihan sama kamu Josep Parera, kemudian dia kasih saya $1 miliar. Luar biasa, saya pasti mau karena uangnya dia pasti dari hasil kerja yang sudah jelas diketahui oleh kita semua itu. Tinggal potong pajak aja tuh laporan secara benar dan lain sebagainya. Tapi kalau dari orang yang tidak jelas ya, pekerjaannya apa, umpamanya tiba-tiba kaya dan lain sebagainya, ya patut untuk dicurigai ini hal yang tidak benar. Sehingga nanti ke belakangnya ketika terjadi sesuatu Anda tidak terkena masalah yang kemudian merugikan Anda. Jadi hati-hatilah ketika menerima atau kemudian menguasai ya barang-barang, benda, uang dan lain sebagainya yang bukan menjadi hak Anda dan patut dicurigai itu dari hasil kejahatan. Marilah di bulan puasa ini kita saling menghormati satu dengan yang lain dan semoga menjadi ibadah suci ya bagi sahabat-sahabat, teman-teman yang beragama Islam. Selalu buka mata, buka telinga dan buka hati, jangan lupa selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.